Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya solihah? Bagaimana kabar antuna semuanya di rumah? Semoga antuna semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih dalam kondisi jarak jauh. Semoga antuna semuanya tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan tetap semangat juga ya puasanya, solihah. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi matematika, yaitu tentang statistika. Nah, materi ini ada pada bab terakhir pada buku antuna ya. Silakan antuna siapkan bukunya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama cara mengumpulkan dan membaca data, lalu cara menyajikan dan menafsirkan data. Nah, anak-anak solihah, sebelum mulai belajar, jangan lupa siapkan diri dulu ya, duduk yang rapi, dan siapkan buku tulis dan alat tulisnya masing-masing. Jika nanti ada yang perlu dicatat dari penjelasan Ustazah, bisa langsung antuna catat ya. Dan jangan lupa kita mulai aktivitas kita ini dengan berdoa ya solihah. Semoga antuna dimudahkan untuk memahami materi pelajaran kita hari ini. Baiklah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa keterangan yang benar dan nyata. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Ada 3 cara solihah ya, yang di sini Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu melalui angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini merupakan daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu yang diberikan kepada subjek atau orang lain dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Nah, misalkan di sini ya, di sini sudah ada contohnya. Misalkan antuna ingin mendapatkan informasi tentang olahraga apa yang paling disukai atau diminati oleh teman-teman di kelasnya. Misalkan di sini sudah ada bulu tangkis, voli, renang, dan lain-lain. Jadi dari daftar pertanyaan ini ya, antuna berikan kepada teman-teman, kemudian nanti antuna akan mendapatkan informasi ya, kira-kira olahraga mana yang paling disukai. Nah, begitu ya solihah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu melalui wawancara. Nah, teknik pengumpulan data yang ini itu dengan langsung bertanya kepada orang yang diwawancarai. Artinya ada tanya jawab secara langsung ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pengamatan atau observasi. Nah, teknik pengumpulan data yang ini itu dengan cara mengamati ya, kemudian memahami ya apa yang terjadi sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengolah dan menyajikan data? Nah, yang pertama, kita dapat menyajikan data itu dalam bentuk tabel ya, solihah. Misalkan di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, ini nilainya. Di sini ada 20 nilai ya, artinya ada 20 siswa ya. Nah, langkah pertama, kita urutkan dulu solihah ya, kita urutkan data yang ini itu dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini nilai yang terkecil yang mana? Iya, 75.
75 ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan di sini 75 ada 4. Begitu juga seterusnya. Nilai setelah 75 ada nilai berapa? Ya, nilai 80. Kemudian lanjut lagi nilai 85. Selanjutnya ada nilai 90, 95, dan yang terakhir ada nilai 100. Nah, jadi diurutkan ya Sholihah. Jumlah nilai yang di sini harus sama ya dengan yang diurutkan, sama-sama 20. Oke, sekarang kita buat tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Ada tabelnya nilai ulangan, kemudian ada frekuensi atau banyak siswa. Kita tuliskan nilai ulangan dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Dari 75 sampai dengan 100. Lalu kita tuliskan banyak siswa yang mendapat nilai 75. Tadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 4 di sini. Nah, lanjut lagi 80. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, begitu juga seterusnya ya. Jadi dihitung ya Sholihah. Jadi 85 ada 4, 90 juga ada 3, lalu 95 ada 3, 100 ada 2 orang ya. Jadi total keseluruhannya kalau dijumlahkan ini adalah 20. Nah, paham ya Sholihah? Oke, sekarang kita lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram. Bagaimana sih bentuk diagram itu? Nah, misalkan ini ada data yang tadi ya, kita pakai nilai ulangan matematika, kemudian banyak siswa. Nah, di sini sudah ada diagram batang ya. Diagram batang ini kita gambarkan seperti ini ya, Sholihah. Nah, di sini ada garis yang menunjukkan banyak siswa ya, yang ke atas atau yang vertikal ini banyak siswa, kemudian yang mendatar ini adalah nilai ulangannya atau yang horizontal ya. Banyak siswa ini kita tuliskan dari nilai 0 sampai 4 ya, kemudian nilai ulangannya ini mulai dari terendah sampai yang tertinggi ya. Nah, sekarang kita gambarkan diagram batangnya. Untuk nilai 75 itu ada berapa banyak siswa? Ada 4. Jadi kita gambarkan batangnya sampai angka 4 ya. Paham? Ya, sekarang nilai 80. Ada 4 juga. Berarti kita gambarkan batangnya sampai angka 4. Nah, paham ya Sholihah? Nah, sekarang kalau nilai 100. Nilai 100 banyak siswanya berapa? Ada 2. Jadi kita gambarkan batangnya sampai angka 2. Nah, seperti itu ya Sholihah. Oke, sekarang kita menafsirkan data ya. Bagaimana kita menafsirkan sajian data yang ada di dalam diagram ini? Nah, kita buatkan pertanyaannya. Nah, di sini sudah ada pertanyaannya Sholihah. Nomor 1, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 95? Oke, kemudian yang nomor 2, nilai ulangan tertinggi yang didapatkan siswa adalah, nah nomor 3, selisih banyak siswa yang mendapat nilai 85 dan 100 adalah berapa anak? Coba Anduna jawab ya di rumah masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Nomor 1, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 95? Kita cari di sini, yaitu 3 orang siswa. Oke, sekarang nomor 2, nilai ulangan tertinggi yang didapatkan siswa? Ya, gampang ya, ada 100. Oke, kemudian nomor 3, selisih banyak siswa yang mendapat nilai 85 dan 100. Jadi kalau selisih yang ditanyakan berarti beda. Nah, kalau beda itu berarti dikurang ya Sholihah ya. Nah, jadi yang mendapatkan nilai 85 itu 4 orang. Kemudian yang mendapat 100 ada
2 orang. Jadi tinggal kita kurangi ya. 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Nah, insya Allah paham ya. Perhatikan dengan baik ya penjelasan Ustazah. Nanti bisa Antuna ulang lagi videonya. Oke, sekarang kita masuk ke cara menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi namanya diagram batang, nah sekarang namanya diagram garis. Nah ini ya, bentuknya seperti ini, Solihah. Nah ini adalah data banyaknya siswa SD Indah tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah pada tahun 2015 banyak siswa adalah 124, kemudian 2016 141, tahun 2017 118 siswa, tahun 2018 itu ada 137 siswa, dan tahun 2019 ada 133 siswa. Oke, bagaimana cara menafsirkan datanya? Sekarang Ustazah tanya. Ada 3 pertanyaan. Nomor 1, jumlah siswa terbanyak di SD Indah adalah... Oke, nomor 2, berapa besar kenaikan banyak siswa pada tahun 2017 dibanding tahun 2018? Lalu nomor 3, berapa besar penurunan banyak siswa pada tahun 2016 dibanding 2017? Oke, nomor 1, jumlah siswa terbanyak adalah berapa? Ya, 141. Oke, pintar. Jadi pada tahun 2016 ya. Oke, nomor 2, berapa besar kenaikan banyak siswa pada tahun 2017 dibanding tahun 2018? Nah, kalau besar kenaikan berarti itu adalah selisihnya, sama kayak tadi ya. Kalau cari selisih berarti cari beda, berarti dikurangi ya antara tahun 2017 dengan tahun 2018. Nah, jadi rumusnya apa? Banyak siswa tahun 2018 dikurangi banyak siswa tahun 2017. 137 dikurangi 118. Hasilnya sama dengan 19. Oke, lanjut ke nomor 3. Besar penurunan, sama saja, tinggal kita kurangi. Banyak siswa tahun 2016 dikurangi banyak siswa tahun 2017. Berapa? Iya, 141 dikurangi dengan 118. Hasilnya berapa, Solihah? Iya, sama dengan 23. Nah, gampang ya. Jadi ingat, kalau besar kenaikan itu tahun yang terakhir dikurangi dengan tahun yang di depan. Kemudian kalau besar penurunan, tahun yang di depan dikurangi dengan tahun yang di belakang ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke cara menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi ini ada hasil pertanian 90 ton yang ditampilkan dalam diagram lingkaran. Nah, ini bentuk diagram lingkaran, Solihah. Jadi satu lingkaran penuh ini itu adalah 360 derajat. Jadi dibagi-bagi nih, kedelainya 80 derajat, jagungnya 120 derajat, kemudian padinya 160 derajat. Oke, pertanyaannya, berapa ton kedelai, jagung, dan padi yang dihasilkan? Kemudian yang kedua, hasil pertanian apakah yang terbanyak? Nah, kita jawab sama-sama ya. Berapa ton kedelai, jagung, dan padi yang dihasilkan? Berarti kita harus cari dalam satuan ton ya. Nah, kita jawaban nomor 1. Banyak kedelai dulu ya, satu-satu kita jawab. Banyak kedelai yang dihasilkan. Lihat di sini kedelainya itu 80 derajat ya. Kita bagi dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh ini itu besarnya 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan 90 ya, 90 yang ini ya. Kita kalikan dengan 90. Oke, selanjutnya
Kita sederhanakan 80 berbanding 360, kita sama-sama bagi dengan 40. Hasilnya berapa? Iya, 2/18. Lalu kita kalikan dengan 90, Solihah. Nah, 90 dan 18 bisa kita coret ya. Kita bagi 90/18. Berapa hasilnya? Iya, 5 ya. Karena 5 kali 18 itu hasilnya 90. Karena sudah dicoret, berarti sisa 2 dikali 5. Berapa, Solihah? Iya, 10. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, banyak kedelai yang dihasilkan adalah 10 ton. Oke, sekarang kita cari jagung. Kira-kira jagung ini berapa ton ya? Oke, jagung tadi adalah 120 derajat ya, Solihah. Berarti 120 derajat kita bagi dengan 360 derajat. Lalu kita kalikan lagi dengan 90, sama kayak cara yang nomor yang sebelumnya ya. Oke, sekarang Antuna sama-sama bagi dengan berapa supaya lebih sederhana pecahannya. 120 dibagi 360, sama-sama dibagi 120 ya. Hasilnya berapa, Solihah? 120 dibagi 120 sama dengan 1 ya. 360 dibagi 120 sama dengan 3. Berarti 1/3 ya. Kita kalikan lagi dengan 90. Kita coret, Solihah ya. 90 dibagi 3. Itu hasilnya 30. Oke, sudah selesai. Tinggal kita kalikan, Solihah. 1 dikali 30 itu sama dengan 30. Jadi banyak jagungnya adalah 30 ton. Oke, sekarang kita cari padi ya. Padinya tadi adalah 160 derajat ya. Kita bagi lagi dengan 360. Lalu kita kalikan dengan 90. Nah, sekarang Antuna sederhanakan lagi ya. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 40. Ya, 160 dibagi 40 dan 360 dibagi 40. Hasilnya sama dengan 4/9 ya. Oke, kita kalikan dengan 90. 90 bisa kita coret ya dengan 9. 90 bagi 9 hasilnya sama dengan 10 ya. Tinggal kita kalikan. 4 dikali 10 hasilnya berapa, Solihah? 40. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi banyak padi yang dihasilkan adalah sebanyak 40 ton. Nah, dari hitung-hitungan yang tadi, kita bisa menjawab soal nomor 2, Solihah. Manakah hasil panen yang lebih banyak, padi, jagung, atau kedelai? Jadi, yang paling banyak yang mana? Iya, yang paling banyak adalah padi ya. Yaitu sebanyak 40 ton. Nah, kira-kira dari penjelasan Ustazah, mana yang belum dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan ke Ustazah ya. Antuna juga bisa mengulang-ulang videonya supaya lebih paham ya. Oke, jadi ingat ya, tadi ada beberapa diagram yang perlu Antuna catat ya. Ada diagram batang, diagram garis, ada juga diagram lingkaran. Oke, sekarang untuk lebih memahami materi kali ini, silahkan Antuna kerjakan evaluasi ya. Evaluasinya pada halaman 39 di buku matematikanya, di bagian coba melengkapi ya. Insya Allah nanti Ustazah akan memfoto untuk anak-anak yang belum memiliki buku ya. Silakan kerjakan halaman 39 pada bagian yang coba melengkapi ya. Oke. Untuk
materi kali ini Ustazah cukupkan. Semoga antuna semuanya dimudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.